Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Ananda semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dan memuji kebesarannya. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas atau kegiatan kita, baik di rumah maupun di luar rumah. Begitu pula kita juga harus senantiasa mengirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sebagai contoh terbaik bagi seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran pendidikan agama Islam kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu indahnya saling menghargai. Alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kita sebagai manusia, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia di dunia ini bermula dari satu orang saja, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian manusia itu mengalami perkembangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan warna kulit. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut keriting, ada yang rambutnya lurus. Semuanya tidak ada yang serupa. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku. Ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Dayak, ada suku Mandar, dan ada suku Makassar. Begitu pula dengan agama yang dianut oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu, bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja, kita harus saling menghargai. Nah, berikut ini ada beberapa sikap saling menghargai yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam, terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Contohnya, dalam pelaksanaan sholat subuh. Ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang penting kita melaksanakan sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang kita yakini. Mereka yang membaca doa kunut dan yang tidak membaca doa kunut tetap sah sholat subuhnya. Lalu yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Seperti yang Pak Guru tadi sampaikan, bahwa di Indonesia ini terdapat
beberapa agama. Dan kita tinggal berdampingan dengan orang yang memeluk agama selain Islam. Maka kita harus menghargai keyakinannya. Sebagai contoh, kita punya teman di sekolah yang beragama non-Islam. Maka kita tidak boleh mengganggu mereka pada hari Minggu ketika mereka sedang beribadah di gereja. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Biasanya di dalam kelas, pada saat belajar, siswa itu dibagi beberapa kelompok. Dan kelompok ini membahas tentang hobi yang dimiliki oleh para anggotanya. Ada yang memiliki hobi bermain futsal, ada yang memiliki hobi bermain voli, ada yang memiliki hobi bermain bulu tangkis, dan ada juga yang punya hobi menari. Nah, semua itu harus kita hargai, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada teman-teman yang ada di kelas kita. Nah, itulah yang bisa kita lakukan agar kita bisa hidup rukun dan berdampingan dengan orang lain tanpa harus saling mengejek dan menyakiti. Nah, demikianlah materi yang Pak Guru sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.